Bab 4. Sanad dan matan hadis. Dalam mempelajari hadis Nabi SAW, seseorang harus mengetahui dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas hadis tersebut, yaitu al-sanad dan al-matan. Kedua hadis tersebut begitu penting dan sangat berhubungan erat. Suatu berita yang tidak memiliki sanad menurut ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis, dan kalaupun disebut sebagai hadis, maka ia dikatakan sebagai hadis palsu, maudhu. Demikian juga dengan halnya matan. Di dalam penilaian kualitas suatu hadis, unsur sanad dan matan sangat menentukan. Oleh karenanya, yang menjadi objek kajian dalam penelitian hadis adalah kedua unsur tersebut. A. Pengertian sanad. Sanad secara bahasa berarti al-mutamad, yaitu yang diperpengani atau yang bisa dijadikan pegangan. Sedangkan secara terminolog, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. B. Peranan sanad dalam mendokumentasikan hadis dan menentukan kualitas hadis. Ada dua peranan penting yang dimiliki sanad dalam kaitannya dengan hadis. Berikut kedua peranan yang dimiliki oleh sanad. 1. Perannya dalam mendokumentasikan hadis. Kegiatan mendokumentasikan hadis, terutama pengumpulan dan penyimpanan hadis-hadis Nabi SAW, baik melalui hafalan maupun tulisan yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam perkembangan berikutnya, proses mendokumentasikan hadis semakin banyak dilakukan dengan tulisan. 2. Perannya dalam menentukan kualitas hadis. Status dan kualitas suatu hadis apakah dapat diterima atau ditolak tergantung kepada sanad dan matan hadis tersebut. Apabila sanad suatu hadis telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, demikian juga matannya, maka hadis tersebut dapat diterima sebagai dalil. C. Matan hadis. Matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi, terangkat dari bumi, tanah, dan secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya. Sanad yaitu berupa perkataan. D. Sebab-sebab terjadinya perbedaan kandungan matan. Yang dimaksud dengan kandungan matan adalah teks yang terdapat di dalam matan suatu hadis mengenai suatu peristiwa atau pernyataan yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna. Riwayat bi al-makna. 1. Riwayat hadis secara makna. Sering dijumpai di kitab-kitab hadis perbedaan redaksi dan matan suatu hadis mengenai satu masalah yang sama. 2. Beberapa ketentuan dalam periwayatan hadis secara makna. A. Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. B. Periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa. C. Yang diriwayatkan oleh makna bukan sabda Nabi dalam bentuk bacaan. D. Periwayatan yang meriwayatkan hadis secara makna atau mengalami keraguan. E. Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis Nabi secara resmi. 3. Meringkas dan menyederhanakan matan hadis. A. Yang melakukan peringkasan itu bukanlah periwayat hadis yang bersangkutan. B. Apabila peringkasan dilakukan oleh periwayat hadis, maka harus telah ada hadis yang dikemukakan secara sempurna. C. Tidak terpenggal kalimat pengecualian, syarat, penghinaan, dan semacamnya. D. Peringkasan itu tidak merusak petunjuk. E. Yang melakukan peringkasan haruslah orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadis yang bersangkutan. Terima kasih.